Penurunan nilai jual tuh maksudnya karena ini Kayak adalah branded fashion ya. ya, mungkin Branded ya, brand karena kita beli 1M misalnya, ya belum tentu dijual di 1M lagi, enggak mungkin juga. turun atau Seperti gimana, mungkin lah ya. seperti jam tangan itu malah makin hari makin mahal karena eh, yang limited gitu ya. Itu jadi makin mahal dan apalagi karena akibat kurs juga itu jadi lebih mahal. Ya selama barangnya nggak rusak ya Ya, 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 gitu. ya. Tapi kalau barangnya masih oke gitu malah dijual malah untung. Yang hobi untuk menambah koleksi dari brand-brand ternama, khususnya untuk tas, kemudian juga jam tangan, apalagi atribut-atribut yang berhubungan dengan penampilan Anda atau outfit of the day Anda, atau lukisan. Nah, ini konon kabarnya loh ya, merupakan sebuah bentuk investasi. Saya juga bingung kenapa kok tema ini yang diangkat pada malam hari ini bersama dengan Mas Ren Filbert. Apakah karena pasangan beliau baru aja borong tas branded tertentu di Eropa liburan kemarin, atau bagaimana? Sehingga setiap kali menulis laporannya di LinkedIn, pasti itu ada hubungannya dengan investasi. Yuk kita tanya. Mas Ryan, selamat malam. Selamat malam Mas Aryo, selamat malam kepada seluruh smart listeners dimanapun Anda berada. Nah, lo udah dirangkai tuh kata-katanya tuh. Jawabnya apa? Ya ya, ini temanya agak agak nggak biasa ini ya. Iya, Dan bener. disetujui lagi. Karena emang bener juga Mas Ryan, banyak orang yang rela beli barang-barang mahal, saya nggak sebut brand apa ya, itu sampai Ya, dengan 400 juta, dan duduknya pun di bangku khusus di sebelahnya ketika dia makan. Jam empat tangan ratus juga juta begitu. murah. Oh, ada yang lebih mahal lagi? Oh, Pabriknya ya. siap. Gimana Mas Ryan? Apa yang mendasari tema ini begitu penting kita bahas malam hari ini? Ya, baik. Kemarin waktu saya pergi dari Eropa tuh, betul ya, salah satu tema yang ingin saya angkat ya ini adalah mengenai branded ya. Sesuatu barang-barang branded itu, Eropa ini banyak sekali mengeluarkan branded fashion lah, boleh dibilang, Oke. yang memang di Indonesia itu digandrungi ternyata. Hmm, Saya hmm, tahu dari mana ya. Saya tidak terlalu keep in touch dengan itu, tapi ada beberapa ya kalau saya karena saya cowok mungkin jam tangan lah boleh dibilang ya, eh, ya. bukan karena brandnya tapi juga karena modelnya saya suka dan memang cukup mahal gitu ya. Tapi saya agak kaget karena ternyata ada yang kelasnya ya mungkin sekitar 3,5 miliar, ada 4 miliar Hmm, itu ya. yang memang ternyata bagi sebagian orang itu menguntungkan untuk dibawa ke Indonesia lalu dia Hmm, bisa pakai ya. hmm, Dan berdasarkan informasi juga ternyata harganya di Indonesia itu jauh lebih mahal lagi. hmm, Sehingga apa yang saya ambil kesimpulan bahwa ini adalah sesuatu yang bagi sebagian orang dijadikan sebagai investasi bukan sebagai suatu produk konsumtif saja, tapi hmm, juga sebagai bentuk status sosial. Jadi oke. kalau kita pakai jam tertentu, kita pakai tas tertentu, itu menjadi status sosial kita naik ya Hmm, karena pakai merek tersebut. hmm. Lalu juga ternyata saya juga baru tahu baru belajar ada yang namanya piramidanya. Jadi Oh, oke. ada yang disebut sebagai branded luxury ya, Hmm, ada yang sebagai bagian dari premium fashion gitu ya. hmm, Ada yang lebih kepada lifestyle, lalu juga fashion only aja gitu ya. hmm, Ya biasanya sih kalau kita-kita yang dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin masih ada di level lifestyle dan juga premium fashion ya. hmm, Tapi kalau sudah sampai luxury itu bahkan yang lebih lucunya lagi Mas Daril ya. Itu hmm, untuk mendapatkan satu brand itu produk gitu ya. Dia misalnya ingin tasnya gitu ya. hmm. Dia harus muter dulu tuh belinya mulai dari berbagai macam ya baru berakhir bisa beli tasnya satu. Bahkan Ah, ada satu brand juga yang lebih hebat lagi untuk beli pun harus diwawancara dulu. Kita hmm, agak kaget saya bilang, "Oh, ada yang begitu." Iya, Mas Ryan, ada yang begitu dia. hmm. Dan kenapa kok mau diperjuangkan? Oh, jangan khawatir. Andaikan saya itu nyampe Jakarta pun ini langsung ada lawannya. Wah, Oh, oke. investment ya saya bilang. Kira-kira begitu loh. Oke, oke. Jadi sebetulnya kalau kita bicara masalah satu hal yang sifatnya mengarah ke konsumtif, enggak juga ya sebetulnya. Karena menjaminkan untuk diuangkan kembali dalam tanda petik, karena mengingat pangsa pasarnya juga ada ke arah sana ya Mas Ryan ya. Ya, tapi em,
hati-hati ya. Anda ini Hmm. sudut pandangnya ini jadi agak sedikit bergeser sebenarnya lagi investasi atau lagi Ah, iya, berdagang gitu. betul, betul. Karena agak tipis di poin ini gitu. Kenapa? Hmm. Karena kalau investment yang real investment itu menurut saya adalah yang kita tidak jual lagi, tapi Ah, kita mendapatkan uang dari yang kita miliki. oke, Bukan oke. hanya masalah kenaikan harga. Hmm, 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 Makanya kalau saya bilang, orang bilang, Pak, Mas Ryan ngasih kadang-kadang campur nih antara emas. Emas itu kan juga tidak bisa diapa-apain selain dijual. Nggak mungkin mendapatkan keuntungan. Ya, ya, betul. ya, Memang emas itu agak sedikit di tengah ya, karena barang komoditi juga ya. Dan betul. emas itu kan juga ada yang dijadikan sebagai fashion juga ya. Jadi Yes, yes. agak sedikit separuh-separuh. Tapi kalau the real investment buat saya nggak boleh kehilangan barangnya untuk Ah, saya terus bisa mendapatkan uang dari barang tersebut gitu. Nah, oke. tapi kalau dia harus putar otak dan jangan lupa loh, hal seperti ini segmented ya. Mhm, Coba sekarang kalau orang jual beli emas, kayaknya semua orang bisa terima. betul. Tapi buat mungkin keluarga saya, sebagian keluarga saya, mungkin kalau dikasih tas yang mahal itu mungkin dia nggak paham apa itu tas mahal. Biasa aja sama, bisa dimuatin handphone, bisa dimuatin Ya. ini dan itu, ya udah kayak gitu, that's it gitu. Ya Mhm. berarti memang segmented sekali. Nilai barang ini ada karena ada di satu komunitas tertentu atau di satu circle tertentu, tidak bisa diakui oleh semua pihak. Yang kayak begitu sebenarnya mirip-mirip juga dengan berlian loh. Oke, oke. Coba deh, kalau kita bicara mengenai berlian, itu tidak semua toko emas bisa terima berlian loh. Setuju. Dan ketika kita berbicara dengan berlian, harganya itu bisa jomplang loh. Satu dengan yang Hmm. lain itu bisa menilai yang berbeda. Oke. Tapi Bahkan, begini, Mas. Ya, ya, lanjut dulu. Silakan, silakan. ya, bahkan kayak berlian sendiri pun itu ada beberapa yang sebenarnya bisa dibeli, tapi walaupun dia bagus sekali, agak sulit untuk dijual. Contohnya dia berlian yang model baru sekarang yang cuttingnya lebih lebih banyak lagi. Jadi dia tahu nilai berliannya itu kan kalau misalnya kelasnya itu tidak mencapai tingkatan tertentu, Mhm. clarity dan warna dan tentunya habis itu dia masih mungkin tidak terlalu baik, maka yang dilakukan itu di cuttingnya lebih banyak sehingga dia bisa naik Mhm. kelas lah ibaratnya. Nah Mhm. yang seperti itu gampang dibeli untuk fashion tapi dijual nggak gampang. Itu sangat sulit. Bahkan boleh dibilang mungkin akan tidak bisa memiliki nilai investasi seperti kita melihat yang namanya berlian tersertifikasi gitu ya kan ada yang Ah, namanya berlian tersertifikasi internasional itu GIA gitu. Jadi mhm. em, ini segmented sekali, nggak gampang-gampang gitu. Sedangkan investment itu harus yang universal menurut saya Oke, seperti itu. baik, baik. Saya mau tanya tanggung deh nanti di sesi Oh berikutnya. gitu. Karena ini menarik. Banyak orang yang berburu barang-barang mahal, Ya, mewah dan juga ya. branded, bahkan masuk ke kelas yang luxurious itu, kita masih belum bisa tahu gitu. Bagaimana caranya mereka membedakan bahwa ini akan menjadi sebuah investasi atau hanya sekedar hobi atau sekedar untuk menunjukkan status sosial di seseorang. Kan ya yang Oke. terungkap di media kan begitu ya, Mas Ryan ya. Hanya untuk Ya. menunjukkan status sosial bahwa dia mampu secara finansial, tapi nggak berbentuk menghasilkan gitu loh. Nah, Ya. perbedaan tipis-tipis ini polanya bagaimana untuk bisa kita kenali. Tapi nanti kita bahas hal itu di sesi yang berikutnya. Belum terbahas dan terjawab secara utuh karena ini masih dua sesi yang akan kita jalani. Apakah mungkin lukisan, jam tangan, tas mewah adalah sebuah investasi? Jawabannya belum ketemu ya. Tapi menarik yang disampaikan oleh Mas Ryan tadi sebagai trigger dari pembahasan kita di sesi ini. Mas, kalau tadi dikatakan untuk bisa berinvestasi dan juga konsumtif, ini kan perbedaannya tipis-tipis gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menyadari pola-pola itu, Mas? Bahwa yang kita lakukan adalah sejatinya bentuk investasi. Ada nggak ciri khususnya yang bisa dikenali? Ya, ya kalau pertama ya kalau kita mendapatkan keuntungan secara langsung atas barang tersebut boleh Ah, dibilang ya secara keuangan, ah, maka ya banyak orang yang menyatakan bahwa itu adalah bagian dari investasi, tapi sifatnya jadi bagian dari capital gain. Ya kan jadi ah, ada dua nih, ada yang namanya earning atau yield atau rental gain. mm, Jadi mendapatkan uang tidak perlu dijual, tapi capital gain itu adalah dengan kehilangan barang itu kita mendapatkan uang. Nah, oke. bagi sebagian orang, ya ketika dia membeli tas mewah, lalu dia membeli jam tangan atau dia membeli lukisan gitu ya, Ah, ya ah, ketika dia bawa, lalu ada orang lain yang ada di dalam circle dia yang memiliki minat yang sama, dia bisa jual lagi dengan harga yang lebih mahal, ya maka itu adalah bagian dari investasi. Tinggal kita berhitung deh, seperti oke. itu. Nah, Mindsetnya bagaimana, Mas? Kalau misalnya contoh,
Mm-mm. lukisan. Seseorang rela membuang hingga miliaran hanya sebuah lukisan gitu ya. Ya, Tapi tiba-tiba ada temennya yang satu circle, dia bilang, wah ini keren nih, lu beli berapa? Sekian M. Oke, gue beli sekian M deh. Satu ya, M lebih mahal deh. ya, Deal ya, deal, dilepas. Kan itu bukan berarti sebuah investasi. Atau justru itu bagian sebuah investasi. Nah, bagaimana membedakan tipis antara ya. mendagangkan dengan investasi? Ya, kalau dia ternyata hidupnya setiap hari dari jual beli lukisan, maka dia bukan sebagai seorang investor ya, tapi dia lebih sebagai seorang Ah, pebisnis lukisan. Tapi mm-mm. kalau memang ternyata dia misalnya ada beli 4 atau 5, dia pajang di rumahnya, ya kan. Tapi tidak ada secara maksud langsung mungkin hard selling, ya kan. Wah Ya, ini bagus sekali ya. Udah kalau gitu saya punya 5, satu ini saya bisa diadopsi sama kamu lah. Ya udah silahkan ya. mau dibayar berapa gitu ya. Mungkin Ah, itu ah. bagian dari investasi seperti itu ya. Yang Ah, jelas oke. kalau memang jadi profesimu apa? Jual beli lukisan ya berarti dia ada membuka bisnis untuk Mm-mm. menjual lukisan gitu ya. Atau dia menjadi jual jual beli barang yang hari ini mungkin yang mulai kita kena highlight soal ini ya just tip, jasa titip ya kan. Mm-mm. Nggak sedikit gitu ya. Ternyata saya juga baru tahu eh, apa namanya bisnis sampingannya dari tour leader juga kadang-kadang adalah just tip. Karena Mm-mm. tour leader itu kan dia bisa pergi ke satu daerah gitu kan, dia Betul, itu sambil betul. nungguin untuk pesertanya, dia Ah, ah. melipir untuk beliin yang dititipin kan gitu ya. Melipir itu Tapi apa ya? ya, kenapa? Melipir itu apa? Melipir tuh sebentar ya, sorry ya sebentar, saya menepi sebentar, saya mau ke sini, dia beliin. Oh, ke rest area, buang air kecil gitu maksudnya. Ya bukan begitu. Kenapa jadi begini ya? Ah, serius bener ya hari ini ya. Iya, iya, iya. Ya Paham, jadi paham. Pak menjadi satu inilah apa bisnis sampingan ya. Berarti ya itu Ah, sebenarnya berbisnis lah. Tapi kalau ya, ya. investment itu kan biasanya lebih pasif ya kegiatannya ya. Mhm, Kalau mhm, mhm. aktif itu kan jadi seorang pedagang ya. Kalau namanya Ah, oke. investasi itu kan kegiatannya pasif ya. Ya, 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 Kalau ya. dia tiap hari ngejual, lukisan saya belum laku nih, siapa yang mau lah ya ini mah namanya dagang lah gitu kan. Aha, aha. Memang Keciri ya kegiatannya sebetulnya ya. kegiatan yang agak tipis itu ketika dia menjadi seorang pebisnis itu bisnis itu menurut saya juga investasi loh. Oke, oke. Iya dong, dia eh, Ah, dia dia sewa satu tempat, lalu habis itu dia beli segala macam perangkatnya, lalu dijalanin, dioperasionalkan sama orang lain. Itu mhm. sudah mulai bagian dari penanaman modal ya sebenarnya. Ya, ya. Gitu. Nah, ini adalah melanjutkan dengan statement saya yang selanjutnya sebenarnya tadi, bahwa Mhm, ketika kita tidak bisa mendapatkan keuntungan langsung dari barangnya, kadang-kadang kita sudah mulai indirect ya. mhm, Indirect itu artinya begini, ketika kita memakai barang tersebut, tiba-tiba kita berada di dalam satu circle, networking tertentu. Network tertentu ternyata bisa menghasilkan proyek-proyek baru, bisa mhm, membuat kita dapat kepercayaan sehingga menerima sebuah pekerjaan gitu. mhm, mhm. Sebenarnya itu indirect, tapi itu Ya. investasi, investasi eh, ini peringkat atau menjadi kita lebih dipercaya. Ah, Ya oke. dong, kalau saya misalnya pergi apa mau deal-dealan bisnis 50 miliar, tiba-tiba saya pakainya jalan jalan kaki dan pakai sendal jepit. Lah, Mhm, ya mungkin apa iya gitu ya. mhm, mhm. Kalau kan ada dua, punya prestasi atau tidak punya prestasi tapi punya tongkrongannya sepertinya mampu menghandle project. Mhm, Kan ada dua nih. mhm. Kalau punya prestasi kan dia dia kan nggak mungkin dia nggak akan lihat orangnya secara langsung karena apa dia bisa googling, dia bisa lihat di sosial media, dia bisa melihat Ya, melalui YouTube dan lain sebagainya. Dia dapat ya. pengakuan secara langsung, secara publik gitu. Betul, betul. Jadi ada dua sisi gini. Kalau bagi orang yang mungkin justru saya bilang kalau orang-orang yang tidak memiliki prestasi kadang-kadang jalan ninjanya kan dengan cara branding seperti ini ya. Ya, setuju. Ini bukan curhat dari pengalaman masa lalu ya. Enggak, kalau saya prestasinya cukup, jadi ini nggak terlalu perlu. Cepat loh bela dirinya luar Iya biasa. dong. Daripada kita di press. Iya bener. Menghindari press mesin mendingan menghindar ya. Tapi Siap. gini Mas, ini sedikit saja jadi terpicu untuk membahas sedikit ya tentang saat teman-teman saya bilang katanya dia tuh suka koleksi motor-motor lama. Bahkan motor ketika zaman saya SD pun Ya, masih terawat dengan sangat baik. Saya pernah ya. bilang sama dia, ini kenapa gak lu jual aja bro gitu kan lumayan gitu loh. Enggak, ini investasi. Ntar mungkin 10 atau 20 tahun lagi, kalaupun Mm-mm. gua udah nggak ada, anak gue yang gue suruh jual. Ya, ini beberapa teman-teman saya juga pada fase itu gitu. Dia Ah, karena suka roda dua, lalu ya, ya.
dibeli ya, jadi ada namanya bahan gitu ya. Dia Mm-mm, ngelihat ada orang punya yang udah nggak terlalu terawat, dia bisa beli, lalu dia dia permak habis, dirombak habis, dimodif ya, habis, lalu jadi bagus dan nilainya mahal. Dan betul. ada juga yang dia akhirnya punya karena berhasil punya dua atau tiga, yang satu dijual. Mm-mm, Itu mm-mm, investment juga. Sama seperti salah satu paman saya gitu ya, dia mm. tinggal di daerah di Eropa gitu ya. Mhm, mhm, Yang paling mahal di sana kan namanya adalah jasa ya, untuk mhm, tenaga kerja tuh mahal sekali. Jadi dia itu investment sekaligus mau jadi tukang. Jadi mhm. dia beli ini apa, rumah-rumah gitu ya, rumah di sana Oke. dia beli. Tentunya punya duit, kalau punya beli rumah di sana kan juga Ah, nggak murah. ya. Dalam keadaan yang bobrok, lalu dia itu ngerti bagaimana pertukangan, dia kerjakan sendiri, takes Mhm, time sekitar 6-7 bulan karena nggak ada diburu-buru. mhm. Hasil bagus dia jual dan harganya bisa lipat tiga. Nah, itu dia. Makanya Itu tadi saya menanyakan yang iya, membedakan antara niat dagang dengan investasi itu di mana gitu letaknya. dia tanam modal untuk membeli asetnya ya. Ah, oke. Tapi ada pekerjaan nilai tambah yang membuat aset tersebut jadi lebih beda, ya kan? Mhm, mhm, Gitu. Jadi ini udah lebih apa ya, lebih blending, tidak real mhm. investment di sini. Karena kalau real investment itu ya beli saham pasif. Tapi kalau Ya. beli saham sore jual, beli saham sore jual, udah mulai dagang, gitu ya. Ah, Dia oke, oke. ngajuin izin perizinan Ya, sekuritas, ya, wah jadi pebisnis ini, jadi ya. beda lagi gitu ya. Ah, Jadi ah, ah. memang hal seperti ini jadi karena ini hubungannya sektoril ya, kita Mhm. beli lukisan gitu ya. Misalnya contoh kayak saya dulu gitu ya. Nah, kalau ini cerita gitu ya. Iya, nggak Saya ditanya contoh, cerita, giliran ditanya nggak cerita tadi. tenang dulu, beda cerita, beda Bolehlah, ceritanya. 4 menit lagi lah. Jadi kalau saya tuh ke Bali gitu ya. Saya Ah, suka ah, ah. punya lukisan-lukisan Bali tuh, ada yang penari Bali, lalu ada yang ikan ya, ikan koi itu ya. Oke, Itu oh iya, yang iya, iya. ya, nah itu tuh saya beli di sana tidak terlalu mahal. Itu kalau Ah, saya bawa ke Jakarta, saya mhm, kan gulungan, lalu saya jadikan figuranya saya buat beli yang bagus. Itu dari mhm. harga bahannya saja itu sampai jadian di figura itu saya bisa jual sampai hampir 25 kali lipat. Wow. 25 kali lipat. Tapi ya nggak terlalu gampang gitu. Karena Mhm, beberapa kali ada tamu, ya udah dua ya, om bagus ya mas ya. Mau mhm. ya boleh aja lah, saya satu lah ya. Buat bapak partner saya ya, kita inilah nanti saya kasih ini, saya harga yang kemarin saya belinya aja lah buat bapak. Padahal udah saya markup 25 kali lipat. Atau Oh. kadang-kadang juga saya kasih sebagai bonus ya kan. Oh ya udah Mhm. partnership, ya udah saya kasih sebagai bonus ya. Jadi kan nilainya menjadi mahal bagi dia, karena kalau dia lihat di galeri lukisan kan memang cukup mahal untuk Itu lukisan. momentum yang saya tunggu ya. Kita udah partnership berapa lama ya? Ya itu logo belakang aja itu kan di figurnya itu juga bisa. Bisa lebih bagus deh ini. Mas, Ya, investasi itu identik dengan diendapkan dulu berapa lama, kemudian ya. juga baru ya mungkin saya membahasakannya tetap dijual juga gitu ya, kayak misalnya rumah diinvestasikan, tanah diinvestasikan, kemudian juga dijual juga. Nah, apakah memang ada jangka waktu tertentu juga Mas dari tema bahasan kita, lukisan kah, tas Ya. kah, jam tangan kah, atau barang-barang mewah lainnya yang juga ternyata bisa masuk ke investasi? Durasi waktu berpengaruh nggak kira-kira? Iya, kalau yang sifatnya kita harus kehilangan barangnya itu kan sebenarnya semakin lama kita kehilangan, semakin lama barang itu ada di tempat kita, akan ada biaya perawatan, ada biaya Betul, penyimpanan, itu akan betul. meningkatkan biaya dan mengurangi laba sebenarnya. Tapi Ah, biasanya yang akan seperti ini yang punya nilai collectible, ini ya, collectible item ya. Jadi misalnya dia jumlahnya terbatas gitu. Berarti semakin lama jumlah peredarannya semakin sedikit. Nah, harganya akan mengalami kenaikan lebih cepat. Ya, oke. dia ada 1.000 unit, hanya ada 1.000 gitu ya. Ya udah, berarti kan kalau 1 tahun mungkin yang masih ada di peredaran 500-nya lagi. Begitu naik tahun kedua biasanya sisa 100 lagi, karena masing-masing mau menyimpan, nggak mau menjual. Secara otomatis ya itu akan mengalami kenaikan, dan juga kadang-kadang karena hitungannya dengan US dollar seperti itu, maka Ya. seiring waktu ya dia jadi menjadi mahal gitu, juga bisa seperti Mhm. itu. Untuk Oke, jam-jam tangan mewah juga seperti itu. oke, baik, baik. Ini saya ke WhatsApp dulu ya, Mas ya. Ya. Sudah ada teman tadi, Ibu Ratna. Kalau Ibu Ratna Ya. bilang begini, Mas, apakah dengan menjadikan sebuah brand itu sebagai investasi, seperti Hmm. tas, lukisan, atau jam tangan mewah, itu tidak boleh dijual, Mas, tetapi hanya boleh dijual dalam keadaan terpaksa karena memang kita butuh revenue. Nah, apa apa tips yang bisa kita lakukan agar totally itu betul-betul menjadi sebuah bentuk investasi?
Iya, kalau yang ya ini dia kalau misalnya sampai kepepet sekali ya jadi seperti orang membeli emas gitu ya. Ah, ah, ah. Makanya juga harus hati-hati karena brand-brand tertentu kalau tadi tuh saya sempat bicara ada kelas brand ya kalau untuk yang fashion ya tentunya. Itu mungkin yang bisa masuknya kayak gitu adalah yang luxury ya. Tapi kalau kayak yang lifestyle, yang sport gitu mungkin menurut saya nggak bisa. Itu lebih Oh, pakai saja untuk meningkatkan status sosial kita. iya, 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 iya. Karena memang yang luxury itu agak sedikit barrier entry-nya agak repot. Ngantrinya luar biasa gilanya gitu ya. Sudah nyampe masuk juga mau beli barang yang kita punya, yang kita inginkan juga dilarang-larang atau dibikin sold out, Mhm, ataupun harus pre-order begitu lama ya kan, sampai mhm, pagi hari ini buat ngambil barang tahun depan juga ada. Lalu mhm, juga ada yang memang tiring ya. Ya kamu mhm, nggak akan saya kasih tasnya model seperti ini. Kalau nggak saya kasih kamu tas yang warnanya norak aja dulu gitu ya. Sehingga mhm, kalau yang warnanya gelap udah pasti ini barangnya mahal gitu kan. mhm, Nah, mhm. jadi kayak gitu ya memang betul itu ada di luxury item, di luxury Oke. fashion. Tapi kalau yang lifestyle sport ada tapi kurang. Tapi saya mau kembali lagi begini ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini tuh dia dia akhirnya sebenarnya beli dua gitu, beli Mhm. tiga, satu tetap dia keep. Yang duanya lagi ya memang dia mau dalam jangka pendek dia lepas. Jadi sebenarnya dia mindsetnya juga otak dagang juga di situ. Iya, itu dia. Oke, kita break sebentar ya Mas ya. Nanti Ya, kita sambung lagi. Masih menjadi sebuah pertanyaan, apakah lukisan mewah, jam tangan mewah, atau tas mewah adalah bagian dari sebuah investasi? Ini belum ketemu kerucutnya kemana nih nanti bahasan. Nanti kita coba sambung di sesi berikutnya. Ini masih jadi bahasan kita pada kesempatan malam hari ini bersama dengan Mas Ryan Filbert di program Smart Market Insight. Mas Ryan, kalau ada pembeda yang tipis tadi antara dagang dan juga investasi, kan kita lihat juga dari sebuah kebutuhan ya. Ada ya, mungkin orang yang niatnya untuk investasi jangka panjang, tapi ya, tiba-tiba karena kebutuhan harus dijual. Ini kita bicara masalah konteksnya lukisan, jam tangan, dan juga tas mewah ya. ya. Nah, bagaimana memahami tentang sebuah mindset investasi, Mas, di tiga kategori ini, Mas saya? Ya, kalau menjadi seorang investor yang kembali lagi sangat konservatif atau kembali back to basic adalah investasi itu tidak kehilangan atas barang yang dimiliki. Oke. Jadi kalau Anda punya sesuatu, ya barang itu tetap kita miliki, maka barang itu akan menghasilkan anak atau bunga atau apapun itu, ya itulah yang akan dinikmati. Ya, Oke. jadi kayak saya beli saham, di mana saham tersebut menghasilkan dividen. Ya Hmm, itulah investasi yang sebenarnya, karena saya tidak pernah kehilangan induknya. Lah betul. Pak, kalau yang namanya barang seperti ini ya mana mungkin bisa. Mhm, Sebenarnya kalau mau dibisa-bisain bisa aja. Contohnya ya hari ini tuh ada saja orang yang tahu bahwa kalau bisa pakai brand tertentu mhm, dan bisa foto-foto di sosmed dan juga datang ke arisan pakai brand tertentu itu menjadi sesuatu yang membuat dia dibanggakan gitu ya. oke. Akhirnya jadi penyewaan barang-barang branded. Mhm, Kalau menyewakan barang branded ya selama barangnya itu tetap kita miliki ya mhm. berarti kan itu bagian dari investasi ya. Tapi kembali lagi udah mulai berada di bagian berbisnis kan. Nah, itu dia. Ya, Benar, jadi benar. udah mulai agak geser ini kalau mau dipertahankan kepemilikannya tapi pingin mendapatkan uangnya gitu. Karena Ya, ya. kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ya kan ada resiko di sana. Mhm, Kalau mhm. barangnya rusak, barangnya dicuri, mekanisme pengembalian barang bagaimana gitu ya. Lalu Ya, bagaimana menjaganya dan lain-lain dan lain sebagainya itu sudah mulai ke bisnis karena betul. perlu satu SOP tertentu, perlu upaya tertentu, perlu pemasaran tertentu, Mhm, mhm, mhm. perlu screening tertentu, ya perlu lebih banyak berinvestasi barang yang lain karena kan nggak mungkin dong barang cuma satu tapi disewa terus-menerus. Ya kan Betul. nggak mungkin juga. Pasti yang Ya, ya. pelanggannya akan tanya lagi, punya brand yang lain nggak? Masa saya arisan 7 tempat, tujuh-tujuhnya pakai brand yang sama? Kan begitu Nah, juga. Bisnis iya. di situ. Oke, karena begini, beberapa vloggers atau motovloggers juga melakukan hal itu gitu ya, karena Ya, mungkin sorry to say, belum mampuannya untuk membeli motor sekian ribu cc misalnya, sehingga ada satu store yang menyewakan dalam jangka ya, waktu 1 bulan, dia bisa bikin konten. Nah itu ya, awalnya ketika ketemu, mereka bilang ini bagian investasi di toko itu, di store itu ya. ya, Tetapi setelah setelah saya berpikir, kayaknya ini dagang juga, bisnis juga. Nah, mengacu dari statementnya Mas Ryan tadi, yang penting ya. induknya itu nggak kemana-mana. Nah, itulah investasi. Nah, Ya. bagaimana Mas bisa mengelola atau memanage ini, Mas? Mengelola atau memanage dari sudut pandang apa nih? Kalau tadi Investasinya. investasinya, ya sebenarnya
hati-hati juga ya, karena kalau misalnya ini kan adalah barang yang terdepresiasi ya. Betul, ada penurunan Artinya kan nilai di sana ya. betul. Jadi memang pada akhirnya ada nilai gunanya akan menjadi nol juga kalau terus dipakai kan. Mm-mm, Saya mm-mm. kan kalau collectible items kan nggak mungkin dipakai terus-menerus. Iya, Iya, jadi di sini udah banyak aspek bisnisnya sebenarnya kalau mau mempertahankan kepemilikannya dengan barang branded ini, tapi sifatnya mau dapat uang dari situ terus ya kan pasti akan direntalkan. mm, mm-mm. Ya, jadi sudah banyak hitung-hitungan matematisnya yang bukan dalam sudut pandang hitung-hitungan investasi, tapi lebih kepada hitung-hitungan bisnis ya. Iya, iya, Return on investment di sana, iya, betul. iya, benar Return Hanoli on ya. investmentnya dari mana ya? Dari ketika kita mengakuisisi barang tersebut. Hmm, Gitu. Udah tidak investasi yang seperti ngomong beli saham, lalu dapat dividen, atau saya membeli surat utang, mm, 5 tahun nanti akan dikembalikan pokoknya, tapi pokoknya tiap bulan saya akan terima terima kuponnya. Nggak begitu gitu. Ini yang mm. lebih kompleks kan, karena Ya, ya ya, nggak semua orang juga akan mau pakai jam tangan itu gitu. betul, betul. Artinya kan nggak segampang itu gitu. Bahkan kalau yang lebih basic lagi ya mungkin emas yang lebih basic gitu. Itu juga emas kan punya kelemahan, tidak bisa menghasilkan anak, tapi Ya, hanya bisa ketika dijual lah dia menghasilkan yang namanya capital gain kan seperti mm-mm, itu. keuntungan. Gitu. Oke, Jadi tanpa memang disadari, agak sedikit kompleks di sini. ya, tanpa disadari kacamata yang digunakan oleh Mas Ray itu ada sebuah bentuk investasi gitu ya, Mas ya, sebetulnya ya. Ya, karena sebenarnya kan investasi itu kan kendaraannya dua, yaitu Hmm. dijual lagi, dapat untung dari selisihnya, atau Wow. tidak dijual, saya mendapatkan uang terus-menerus gitu. Iya. Kalau nggak pakai kacamata Yang nggak bisa bagus, nggak bisa menganalisa dan baca ya, nggak dapat uang dong. yang mana? Kacamata, Kacamata. Oh, ada ya kalau kacamata ada aja yang pakai kacamata model yang listnya emas itu loh. iya, itu kan investasi kan, Investasi. Seperti investasi itu. bener. Serius amat sih hari ini. Yuk kita Iya, kelas ya. kan ganti-ganti. Kan minggu lalu kan katanya kita ngegas. Oh iya benar ya. Hari Nah, ini agak-agak sedikit lugu agak- lah, biar nah nggak itu dia. Apa dibulin. tuh logo saya kurang paham Mas. Lagu, bukan Oh, lugu. lagu. Oke, kita ke Ibu Erni. Kalau Ibu Erni bilang begini, Mas Ryan untuk bisa mengajarkan anak sedini mungkin tentang investasi dan tidak bersifat konsumtif itu bagaimana caranya Mas Ryan? Karena banyak orang-orang orang tua yang jor-joran memberikan anak dengan barang-barang mahal tanpa harus berpikir tentang penurunan nilai dari barang-barang tersebut. Seperti, oh ini SMS-nya terputus. Oke, kalau secara edukatif bagaimana? Mungkin boleh belajar dari keluarga Mas Ryan? Ya, yang penting adalah anak ini diberikan kepercayaan untuk mengelola uangnya. Ya, Mm-mm. mulai dari ya hal-hal yang sederhana ya, kita kasih uangnya, lalu nanti kita harus perkenalkan tidak langsung ke investasi, lebih kepada eh, konsep eh, menabung seperti itu, tapi Oke. tidak menabung yang konvensional di rumah saja, biarkan dia kumpulkan, tapi mulai bukakan tabungan. Mm-mm. Lalu setelah itu biasanya kalau anak cewek lebih gampang ya karena dia suka dengan perhiasan gitu ya. Mm-mm. Kita ajak untuk melihat perhiasan. Lalu kita kasih tahu bahwa oh ini tuh tidak yang emas murni gitu. Ini yang emas murni. Oh Mm-mm. ternyata kalau pas dijual lagi kita bisa membeli dan menjual lagi kita bisa perhatikan dengan harga emasnya karena emas ternyata bisa naik bisa turun. Anak saya tahu ini harga emas lagi naik sekarang. Oh, Tahu gitu. Nah, ternyata. jadi dia seperti oh ternyata ada berbagai macam jenis batu ya. Ada mulai dari berlian, diamond, lalu juga ada yang sifatnya imitasi ya. Ya, Mm-mm. kalau imitasi tapi kok ada imitasi yang bagus gitu ya. Oh, ada juga batu alam yang lain. Mm. Jadi staging, tapi karena anak saya ngedengerin yang namanya siaran seperti ini, lalu saya juga kelas dia juga suka dengerin, terutama 3 tahun terakhir ya, karena kan saya jadi ngajar di rumah seperti itu ya. Ya. Ya jadi dia tidak asing dengan kata-kata saham, tidak asing dengan reksadana, asuransi. Yang jelas itu perkenalkan kata-katanya sehingga dia tidak merasa jauh. Oke. Dia tidak, kita tidak perlu langsung menjelaskan saham itu apa, gitu tidak perlu. Tapi kalau bahasa-bahasa itu jauh dari mereka, mereka akan semakin jauh. Dan biasanya anak-anak itu punya ketertarikan ketika dia Bitcoin gitu ya. Oh apa itu? Oh saham. Oh saham loh. Kok kenapa ada malam-malam harus lihat saham, tapi yang siang saham? Kok saham terus panjang hari? Oh enggak, yang ini ada saham di Amerika. Loh, memang saham yang di Amerika beda yang dijual dengan yang di Indonesia. Oh, Mm-mm. beda.
Kamu makannya apa? Oh yang ini. Oh kalau yang ini nggak ada di Indonesia. Ini adanya di bursanya ada di Jerman atau ada di Eropa loh. Ada lagi yang di Eropa. Ya Mm-mm. waktu ke sana saya kasih lihat. Nah ini nih produknya dari Eropa nih yang ini. Yang di Indonesia dia nggak ada. Oh Mm. yang konsumer yang ini nggak ada ya gitu. Yang di Indonesia apa? Jadi terus aja di follow dengan cerita-cerita seperti itu Mm. membuat mereka tertarik gitu. Oke, oke. Anak saya tertarik untuk hal tersebut, dia bisa gitu, dia bisa sedikit bercerita lah gitu. Oh ini barang ini tuh mereknya ini loh, kalau ini tuh Ya, ya ya, berarti ya. sahamnya di Indonesia gitu. Dia sudah ada sebagian bisa seperti itu. Biarkan nggak usah dipaksa. Ayo kita investasi saham, nggak usah begitu, nggak perlu. Nanti juga akan seperti itu gitu ya. Iya, karena kita ini jadi terlalu jauh karena kita tiba-tiba kayak dapat nama-nama baru aja. Begitu masuk kuliah, masuk kerja, kita baru baru mau mulai nyari itu kan terlalu asing itu untuk sesi pengenalannya gitu. Oke, oke, baik, baik. Sebentar ini ada lagi nggak coba saya lihat. Oh, Ibu Evi. Kalau Ibu Evi bilang begini katanya, Mas tahu saya kan kalau harga-harga yang disebutkan sebagai judul bahasan malam hari ini kan itu kan mengalami penurunan nilai jual, Mas. Nah, apakah investasi identik dengan hal seperti itu, Mas? Penurunan nilai jual tuh maksudnya karena ini Kayak adalah branded fashion ya. ya, mungkin Branded ya, brand karena kita beli 1 M misalnya, ya belum tentu dijual di 1 M lagi, enggak mungkin juga. turun atau Seperti gimana. Mungkin lah ya. seperti jam tangan itu malah makin hari makin mahal karena eh, yang limited gitu ya. Itu jadi makin mahal dan apalagi karena akibat kurs juga itu jadi lebih mahal. Ya selama barangnya nggak rusak ya Ya, 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 gitu. ya. Tapi kalau barangnya masih oke gitu malah dijual malah untung. Bahkan udah ya itu ada beberapa jam tangan itu yang saya tahu harganya nggak pernah turun malah naik terus. Ah, betul, betul. Gitu. Perlu Ada yang diakui, melawan hukumnya juga. kenapa, sorry? Ada yang melawan hukumnya juga gitu. Walaupun, walaupun dia kelihatannya ini adalah ini kan tapi barang yang akan habis masa pakainya. Iya kalau dipakai ini kan saya bilang ini bagiannya dari collectible gitu ya. Gitu. Jadi nggak mesti dipakai tiap hari ya, tapi punya nilai tambahnya sendiri. Baik, Mas, apa? Oh, tanggung waktunya. Nanti kita sambung lagi deh di sesi Oh, berikutnya karena kita perlu. ada juga loh yang bentuknya bukan lukisan, tapi seperti action figure itu loh. Ah, 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 Yang bentuknya ini apa kayak karakter-karakter kalau yang anime. enggak anime, yang misalnya tokoh-tokoh tertentu yang di luar anime juga, itu Oke. collectible juga karena dibuat oleh seniman hanya 800 Oh. piece, 500 piece, itu hilang dan saya juga suka karena kebetulan saya suka Disney ya. Itu saya juga beli gitu. Apalagi satu tokoh ya, tokoh Paman Gober itu kan memang saya suka sekali gitu. Oke, oke, Saya oke. punya pun saya nggak mau jual. Harusnya udah ditawar 4 kali nggak bisa. Saya bilang sorry. Gitu. Tapi itu masuk kategori investasi dalam hal ini, atau bagaimana? Sebenarnya kalau dihitung investasi orang dari harga saya beli sudah 5 kali lipat, 6 kali lipat sudah ada yang titip nomor ya tahu kan saya punya. Oh, berarti udah Iya, mulai mengkerucut nih Mas Rian. Kalau misalnya satu satu barang itu bisa menghasilkan berkali-kali lipat dari harga pembelian pertama, lepas dari ya, proses maintenance-nya, itu adalah sebuah investasi. iya. Oke, baik, baik. Udah habis dong, udah kejawab. Closing ya? Closing nih jadi. Belum, harus Kayaknya sesi saya lagi. salah pilih topik hari ini terlalu Enggak, singkat. enggak. Ini edukasi topiknya soalnya. Oke, baik. Ini merupakan sebuah pemahaman yang perlu kita ketahui bersama ya. Jadi kalau Anda orang yang suka beli-beli barang mewah, luxurious gitu, kemudian juga tadinya cuma pengen dimiliki aja, tetapi ternyata punya nilai jual yang berkali-kali lipat terhadap mungkin orang-orang yang ada di circle yang sama. Nah, itu adalah sebagai sebuah investasi. Bisa jam tangan, tas mewah, lukisan mewah, atau mobil, dan banda-banda yang lain lah, kalau kata orang Jakarta mengatakan itu ya. Tapi gini Mas Ryan, apakah memang dari brand-brand yang ternama, include tas, jam tangan, atau lukisan itu, ketika kita mengkoleksi, adalah bagian dari sebuah investasi? Atau bagaimana Mas Ryan? Iya, sebenarnya kalau kita ini kan ya kalau kita memiliki sebuah barang ya, di mana barang tersebut ternyata ada nilai komunitasnya, lalu juga kita melihat bahwa ini bisa secara historis gitu ya, Ya. ini ternyata menghasilkan nilai yang lebih baik ya, mungkin itu juga sebenarnya bagian dari investasi juga. Hmm. Cuma memang ini bukan sesuatu yang sifatnya bisa universal. Sekali lagi ini penting untuk saya garis bawahi gitu ya. Ya, Ini ya. cukup segmented gitu ya. Dan ketika ini dikasih ke orang lain, ini barang ini bisa jadi nggak ada harganya, nggak ada nilainya. Hmm. Ya cuma kalau orang nggak paham ya, apalagi sifatnya lukisan gitu. Ada orang yang mau dikasih, sorry ini apa ya? Tapi begitu orang lihat gitu, waduh ini luar biasa, ini mahal sekali nih saya. Ya,
Ya Hmm. artinya ini menjadi sesuatu yang tidak bisa berharga sama. Beda seperti emas gitu. Beda seperti kita melihat kalau properti itu kan memang karena sifatnya sudah menjadi barang primer gitu ya. Kan yang namanya sandang, pangan, papan kan gitu ya. Properti Ya, itu ya. overlap dengan papan itu sendiri tempat tinggal gitu ya ataupun Mhm. bangunan gitu. Itu berlaku universal dan ada standarnya bagaimana cara menilai. Oke. Nah, sekarang tidak bisa serta-merta standar nilai. Bagaimana cara menilainya kalau misalnya lukisan? Ya siapa yang melukis gitu. Nah, siapa yang melukis Hmm. kan jadi sangat subjektif juga. Ada orang suka yang A, ada orang nggak suka yang A. Ada suka orang yang B, ada yang orang nggak suka yang B. Ada orang yang suka dengan brand ini sangat fanatik, harga berapapun akan ditebus. Tapi bagi orang lain brand itu sangat dia nggak suka gitu Hmm. ya. Hmm. Jadi ini agak sulit, nggak segampang kita berbicara investasi secara umum. Dan kalau nggak tahu pasarnya akan repot. Apalagi pas butuh duit dan ternyata nggak tahu pasarnya. Wah, ini repot sekali. Hmm. Nggak ada nilainya. Bahkan kalau kalau nggak itu malah dijadiin sebagai cara untuk menekan harga ya. Oke, ya, ya, masuk Nah, akal. itu malah jadi bulan-bulanan. Nah, satu lagi yang lebih penting Mas Daril ya. Mhm. Hati-hati yang kayak begini itu adalah suatu collectible items atau barang-barang yang kayak gini yang semu, yang sebenarnya lebih kepada penipuan atau yang sifatnya disebut dengan monkey business. Oke, bisa ambil contoh nggak kira-kira? Nah itu dulu yang tanaman-tanaman yang tiba-tiba harganya sangat mahal, tiba-tiba hilang Oh, atau kemana. iya, iya, Itu kan iya. tadinya dibilang sebagai, waduh ini keren sekali A, B, C, D, E, F, terus habis itu bablas hilang. Lalu Mhm. hewan-hewan yang berenang-berenang yang katanya itu sangat hebat dengan berbagai macam tulisan di kiri kanannya. Apakah betul bisa apakah semua orang akan mengakui hal itu? Mhm. Mhm. Kalau jam tangan sih kayaknya lebih universal dibandingkan hewan tersebut kan. Betul, setuju. Gitu. Nah, tapi bagi sebagian orang yang ada di komunitas tersebut, ketika saya ngomong begini, saya bisa diomelin orang nih. Ya, ya. Tapi Ya kita bicara kan? soal fakta kan, kalau soal investasi kan juga nggak masuk akal seperti itu ya. Iya, dan jangan lupa ini barang ini bisa bisa ini benda hidup ya. Hmm, hmm, Kayaknya kalau benda hidup agak sulit diposisikan seperti ini gitu ya. hmm, hmm, Kecuali memang adanya di ya misalnya kuda pacuan kayak gitu kan itu juga ada hmm. tuh di Oh beberapa ya, tempat itu kan kuda ya. pacuan itu wah ini nih terahnya nih terah yang oke sekali calon daripada anaknya juara wah ini akan menjadi mana tapi kan beda ya itu udah nggak kita nggak ngerti kita mah nggak bakal bisa gitu kalau kita tidak Ya. ada di dunia itu gitu Berarti lebih segmented lagi. iya, iya, oke. Berarti untuk mewujudkan sebuah produk, entah itu jam tangan atau mungkin juga tas dan juga brand-brand lainnya menjadi sebuah investasi, itu kita harus tahu dulu ya siapa komunitas pecinta itu ya, Mas Ryan ya. Ya biasanya orang-orang yang memang mulai menyukai sesuatu untuk brand atau apapun itu Mhm. biasanya dia akan masuk ke dalam lingkaran tersebut. Dan Ah, biasanya dia jadi kayak ada yang namanya barang yang sifatnya starter set lah untuk si orang-orang mhm, yang new entry ini. Lalu mhm. dia mulai meningkatkan lagi gitu. Secara Oke. tidak langsung sebenarnya network yang paling penting di sana. Jadi Sip. kalau nggak dapat networknya sama ada juga orang pakai mobil-mobil mewah itu sebenarnya dia juga bagian investasi tapi investasi networking ya. Karena Ya. barang kan mungkin akan mengalami penurunan lah boleh dibilang ya secara Mhm. terdepresiasi. Bahkan kalau mobil mewah itu kan satu kali buka pintu tutup pintu lagi sudah hilang 25 juta katanya. Hmm, Iya mhm. kan? Artinya Ya, dia ya. dia kehilangan uang di sana tapi dia dapat komunitasnya gitu ya. Yang mana di situ pasti mungkin udah bos-bos, levelnya CEO ke atas ya, memegang saham, pengendali dan lain sebagainya kan itu jalan ninja ya. Mhm. Dibandingkan mulai masukin proposal dari pintu depan dari lobby sih kayaknya nggak bakal pernah dapet itu ke yang paling atas gitu. Nggak curhat kan ya? Oh enggak dong. Kalau Enggak. kita kan beda jalur pintunya. Gitu. Iya, oke. Lanjut aja ya. Mas, kalau properti kemudian juga emas sudah disampaikan kan saham kan itu ada termin waktunya gitu ya Mas ya. Nah, apakah dengan brand-brand atau sorry produk-produk yang kita sebutkan sebagai sebuah judul itu Ya. juga berlaku term and condition yang sama Mas Ryan untuk menjadikan itu sebagai sebuah investasi. Kalau memang itu cocok untuk dijadikan sebagai sebuah investasi, Mas. Karakteristiknya setiap brand membuat marketing gimmick dan strategi yang membuat dia jadi seperti itu. Oke. Jadi beda-beda. Kalau kita nggak ngerti agak sulit ya. Ya. Jangan jauh-jauh deh Mas Daril. Coba kalau emas universal sekarang kalau ngomong berlian coba. Hmm. Nggak bisa juga. Coba sekarang kita beli kan kalau sekarang kan gampang nih pergi ke toko emas yang manapun ya atau enggak lah, enggak toko emas manapun tapi yang di mall-mall lebih ya itu jual berlian. Tapi kalau kita yang toko-toko emas biasa yang mungkin lebih di pasar biasanya itu pakainya adalah imitasi gitu ya. Yang artinya emang nggak ada harganya di situ.
Nah, Ya. sebenarnya kalau kita beli berlian yang ada di mall-mall itu ya, lalu kita jual lagi itu nggak bisa dapat harganya, bahkan harganya dipotong. Padahal secara dasar kita mengenal dunia emas dan berlian, berlian itu adalah tergolong investasi loh. Loh, Hmm. kok berlian tergolong investasi, tapi waktu saya jual kepotong 50% tuh piye? Hmm, hmm, Nah, hmm, berarti kan gampang dibeli, nggak gampang dijual juga. betul, betul. Nah, padahal enggak loh mas, ini loh cuttingnya bagus sekali di keker. Oke, iya kamu ngerti kekernya, yang lain nggak ngerti kekernya. Ya, Iya ya. kan? Ini nggak segampang itu juga. Bahkan yang udah sebegitu universalnya ya, ya namanya Ah, berlian ah, semua orang tahu gitu. Tapi belum bisa menyamai emas. Karena kalau sejarah punya sejarah kan emas dulunya adalah sebagai eh, ini ya apa alat tukar gitu ah, ya. betul. Sebagai penjamin yang namanya currency backed by gold ya kan, untuk Ya, uang ya. kertas di back by gold ya kan. Jadi Mhm. beda cerita di sini. Kalau yang lainnya mungkin lebih blur lagi. Kalau misalnya ditanya brand yang mana, apakah betul dalam 5 tahun akan seperti itu? Ya nggak juga. Mhm. Beda karakter setiap brand juga. Oke, baik. Wah, expertise di bidangnya nih, nggak salah bahasan kita hari Ya ini. tak tahu-tahu dikit, Ya, tahu-tahu ganti dikit, lah, dikit tapi cuannya revenue banyak gitu ya. tahu-tahu dikit aja. Kayak tadi saya cerita itu yang itu loh, yang mungkin yang tidak terlalu jauh ya, tapi misalnya ada yang suka dengan collectible items, misalnya action figure dan lain sebagainya itu juga ada pangsa pasarnya. Iya, betul, betul. Ada pangsa pasarnya. Lalu bejak Walaupun seperti sedikit yang ya. Mhm. sneakers itu, Iya, ya itu juga ada pangsa pasarnya gitu. Tapi mungkin nggak sekelasnya yang jam tangan mewah itu kali ya. Tapi iya. tetap aja Tapi itu punya juga kan, ada kan? ya, yang mana nih? Jam tangan mewahnya yang dimaksud Nah, itu kan? perusahaannya sih. Ngeri. Oke Mas, kita jawab ya tema kita hari ini ya. Jadi Mas Ya, Ryan tuh setuju nggak sih kalau misalnya jam tangan, lukisan dan juga satu 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 brand lagi tas mewah itu merupakan sebuah investasi? ya investasi. Tapi Investasi. bagi orang yang mengerti secara tersegmented dan memiliki komunitas dan circle-nya itu akan jauh lebih powerful dibandingkan orang yang biasa. Kalau Oke. orang yang biasa yang datang masuk tiba-tiba ke Plaza Indonesia masuk beli set gitu pulang ya mungkin jadi konsumtif. Mm-mm. Ya, ya. Ataupun juga kalau dia menjadi investasi tapi bukan investasi secara keuangan direct atas barang itu, ya dia bisa membangun kepercayaan dengan dia pakai jam tangan tersebut. Orang jadi lebih percaya ngasih proyek ke dia. Wih, karena jam tangannya aja 150 juta, proyek ini cuma 100 juta. Masa kagak di deliver nih? Orang proyek ini lebih kecil dari harga jam tangan dia. Orang jadi mikirnya ke sono gitu loh. Ya, ya, ya. Terblow Gitu. up-nya ke sana gitu ya. Oke. Iya, tapi Kita nggak belum. direct terhadap barang itu hasil investasinya maksudnya. Oh, jadi trustnya Mas Ryan Filbert itu terbangun lewat jam tangan yang dilihat sama klien gitu. Ah, enggak sih, dari beberapa Enggak. plakat-plakat aja yang Tetap jalan. Baik, Mas. Apa konklusinya? Termasuk mungkin tips yang perlu disampaikan, Mas. Kalau ya, memang semua barang-barang yang termasuk tas, jam tangan, sampai lukisan itu adalah sebuah investasi. Apa tipsnya? Silakan. ya ini sebenarnya kayak gini-gini tuh lebih kepada marketing strategi dari brand-brand tersebut. Hati-hati. Ya, apalagi lebih kepada eh, branded-branded fashion gitu ya. Itu Ya. sebenarnya menjadi mahal, ada teori kelangkaan, membuat orang itu merasa dia itu pada satu level tertentu, circle tertentu. Itu ya tidak jauh dari kemampuan si perusahaan itu, si brand itu membuat marketingnya. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan. Nah, hati-hati bahwa ada juga ya merek-merek baru dan lain sebagainya juga yang ternyata ya kayak itulah tanaman-tanaman itu kan sebenarnya mengambil konsep itu, tapi itu adalah monkey business. Jadi artinya hati-hati nih kalau yang seperti ini benar-benar brand yang memang sudah terbukti dan memang Ya. memiliki circle-nya atau nanti ada hype yang di sekitar kita. Wah, ini kalau nggak punya ini bukan orang gitu loh. Emang apa dedemit apa sebelumnya kalau bukan punya ini gitu. Nah, hati-hati nih jangan-jangan ini juga monkey business gitu. Jadi biasanya untuk seperti ini itu harus memang mulai coba-coba ada ketertarikan. Oh ya, ternyata eh, sepatu seperti ini. Oh, ternyata untuk tas seperti ini. Oh, ternyata jam seperti ini. Oh, baju seperti ini gitu. Tapi kadang-kadang ada bukan suatu direct investment di situ. Artinya ketika saya beli, nanti ketika saya jual saya akan mendapatkan keuntungan. Tapi ada yang indirect kadang-kadang karena kita berada di komunitasnya sehingga kita bisa membangun kepercayaan, kita bisa mendapatkan project baru. Ya, itu kan sebenarnya bagian dari self branding juga. Seberapa
Bahkan untuk komunitas NFT juga begitu loh. Tadi malah belum sempat bahas tuh mengenai Ya udah, komunitas. pekan depan deh kita bahas. Ya, itu ternyata masuk ke sana itu artis-artis tuh memang sengaja banyak orang yang masuk menjadi membeli NFT mahal itu demi untuk dekat dengan artis-artis tersebut dan akhirnya banyak proyek yang masuk. Investment itu seperti itu juga. Karena pemahaman investment tuh banyak ya, nggak melulu soal soal emas, properti dan juga hal yang lainnya ya. Enggak, itu universal karena berharga dan nilainya mungkin cukup berlaku secara umum. Tapi untuk hal yang seperti ini ditawarin ke 10 orang mungkin cuma dua yang ngerti. Yang 8 lagi, apa ini? Saya buang ya. Kayak gitu. Oke, habis waktunya Mas, kita closing ya. Oke. Thank you banyak hari ini Mas Ryan Filbert.